Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali guna thalabul ilmi syar'i, melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bahaya dosa, tentang dampak buruk dosa, di mana dari semua dampak buruk karena dosa itu hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada dampak-dampak yang berupa hukuman-hukuman qadariyah, yaitu sifatnya takdir. Seperti atau contoh adalah dosa adalah penyebab terhalangnya rezeki. Dosa dapat mematikan hati. Dosa adalah sebab kehancuran, kebinasaan dunia dan akhirat. Ini disebut masuk dalam kategori hukuman-hukuman al-qadariyah. Yang kedua adalah hukuman-hukuman syar'iyah. Hukuman-hukuman syar'iyah yaitu hukuman-hukuman bagi pelaku dosa yang telah ditentukan oleh syariat. Yaitu takarannya. Seperti potong tangan bagi pencuri, membunuh bagi pembunuh, atau pelaku zina, atau yang melakukan perbuatan liwat, LGBT dan yang lainnya. Ini disebut dengan hukuman-hukuman asy-syar'iyyah. Nah, bagaimana hubungan atau kolerasi antara hukuman-hukuman qadariyah dan syar'iyyah yang sebenarnya, dan apa rahasia di balik yaitu ditetapkannya hukuman-hukuman syar'iyyah bagi sebagian dosa, sebagian kriminalitas, sementara itu tidak ada pada sebagian dosa yang lainnya. Baik, di sini dikatakan wa anna dzunuba imma tatarattab 'alaiha al-'uqubatu syar'iyyatu aw al-qadariyatu aw yajma'u ma huwa lil 'abdi. Bahwasanya dosa-dosa itu ada kalanya menyebabkan hukuman-hukuman syar'iyyah, ada kalanya menyebabkan hukuman-hukuman al-qadariyah, ada kalanya Allah Ta'ala mengumpulkan dua-duanya untuk ditimpakan kepada seorang hamba. Wa qad yarfa'uhuma amman taba'a wa ahsana. Dan ada kalanya Allah Ta'ala mengangkat hukuman-hukuman ini dari seorang hamba ketika dia bertobat dan merubah menjadi hamba yang baik.
meninggalkan dosa-dosa, kemudian memperbaiki dirinya. Ini hakikat dari hukuman tersebut. Karena hukuman apapun itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh hamba. Maka oleh karena itu kadang-kadang Allah Ta'ala mengangkatnya dari hamba. Manakala hamba itu bertobat, meninggalkan dosanya, dan memperbaiki amalnya, memperbaiki perbuatan dan kelakuannya. Lalu beliau mengatakan lagi, wa uqubatu dzunub naw'ain. Maka dari sini kita tahu bahwa hukuman-hukuman karena dosa itu ada dua macam, syar'iyyah wa qadariyah. Ada yang sifatnya syar'iyyah, yaitu dibatasi takarannya oleh syariat, begini dan begitu, seperti saya sebut tadi, seperti contoh potong tangan bagi pencuri. Wa qadariyah yang kedua disebut dengan hukuman-hukuman qadariyah, yaitu yang sifatnya takdir, sifatnya ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang berbuat dosa, kemudian Allah Ta'ala tahan rezekinya. Nah, ini tidak ada batasan tertentu. Ada kalanya Allah Ta'ala mempersulit seluruh rezekinya atau sebagiannya dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada tadakhul, tidak ada keikutsertaan seseorang dalam hal tersebut, dalam hal hukuman-hukuman yang sifatnya apa? Qadariyah. Dikatakan di sini, fa idza uqimati syar'iyyatu rufi'atil uqubatul qadariyatu au khaffafatha au rafa'atil uqubatil qadariyata au khaffafatha. Beliau mengatakan di antara hubungan antara hukuman syar'iyah dan hukuman qadariyah, yaitu bahwasanya apabila hukuman-hukuman syar'iyah telah ditegakkan, telah dilakukan kepada seorang hamba karena dosa yang dia kerjakan, maka hukuman syar'iyah yang telah dilakukan ini dapat mengangkat hukuman-hukuman qadariyah atau dapat mengurangi atau meringankannya. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'a 'ala 'abdihi bainal uqubataini illa idza lam yafi ahaduhuma bi mujibi dzambi. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menggabungkan, yaitu antara dua jenis hukuman ini kepada seorang hamba, kecuali apabila hukuman qadariyah itu tidak mencukupi untuk mengangkat penyebab dari hukuman tersebut yang besarnya. Di sini dia menjelaskan bahwasannya hukuman qadariyah, hukuman syar'iyah itu mengampuni atau mengampuni dosa sehingga dapat menghilangkan atau menggugurkan hukuman qadariyah. Artinya begini, ketika seorang melakukan suatu kriminal, suatu dosa, maka dia diancam karena dosa tersebut dengan hukuman syar'i, hukuman qadariyah, dengan hukuman qadariyah. Nah, apabila dosa tersebut juga telah ditentukan
hukuman syariah bagi dia, seperti mencuri misalkan, kemudian ditegakkan hukuman syariahnya, maka ini dapat menghilangkan atau menggugurkan atau meringankan dosa atau hukuman qadariyah yang harus ditimpakan kepada dia. Ini di antara kolerasinya. Sebagai contoh, seorang mencuri. Seorang yang mencuri, maka ketika itu dia terancam pertama dengan ancaman berupa hukuman qadariyah, ya, hukuman qadariyah. Ya, Allah Ta'ala akan mempersempit hatinya, mempersulit rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dia penuh dengan ketakutan dalam hatinya, dan semuanya dari dampak-dampak dosa yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya itu. Ini qadariyah namanya. Tetapi di sisi itu, di samping itu, kita juga tahu bahwasanya dosa mencuri ini termasuk kriminal yang telah ditakar hukumannya berupa hukuman syariah juga yang telah ditakar hukumnya berupa potong tangan. Nah, apabila hukuman syariah berupa potong tangan ditegakkan pada pencuri ini, maka ini dapat menghilangkan, menggugurkan secara keseluruhan dari hukuman qadariyah yang harusnya diberikan kepada hamba ini, atau mengurangi dan meringankan hukuman tersebut, dan meringankan hukuman tersebut. Masya Allah, Subhanallah, yang maha pengasih, yang maha bijaksana. Namun di antara faedah yang dapat kita ambil, bahwasanya ketika kita berbuat dosa, maka kita tidak boleh merasa aman dari hukuman Allah Ta'ala, ya, hukuman qadariyah. Karena selama dosa itu kita lakukan dan kita tidak bertobat darinya, kita masih menginginkannya, meniatkannya, dan terus bergantung di hati kita, maka selama itu pula kita terancam dengan hukuman qadariyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala memudahkan kita untuk segera bertobat ketika khilaf melakukan suatu dosa. Lalu dikatakan di sini, wa idza utilatil uqubatu syar'iyyatu istahalat qadariyatan. Apabila hukuman syariah tidak dilakukan, maka akan menempati tempatnya, yaitu hukuman qadariyah. Akan menempati hukuman yang akan menempatinya adalah hukuman qadariyah, yaitu Allah Ta'ala akan menurunkan adabnya, siksanya yang berupa siksa qadariyah, yaitu apabila suatu dosa terjadi dan dosa ini termasuk dosa yang mengharuskan hukuman syariah, yaitu hukum had, tetapi tidak dikerjakan padahal bisa dikerjakan. Seperti di negara Islam, terus bukti-bukti sudah ada, semuanya jelas, tapi tidak dikerjakan karena hawa nafsu, maka akan menggantikannya, maka itu akan diganti dengan hukuman qadariyah. Lalu beliau mengatakan, wa rubbama kanat asadda minasyari'ah. Bisa jadi hukuman qadariyah yang diberikan ini itu lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat daripada hukuman syariah. Wa rubbama kana dunaha.
Tapi bisa jadi juga sifatnya lebih kecil. Artinya hukuman qadariyah ketika syari'iyah tidak dilakukan, itu bisa jadi lebih kecil namun ta'um, yaitu menyebar. Sementara syari'iyah itu kan khusus. Hukuman syari'iyah itu adalah hukuman khusus. Ya, hanya bagi pelakunya saja. Orang potong tangan, orang yang mencuri, yang dipotong tangannya yang mencuri itu saja. Tetapi hukuman qadariyah itu umum, menyebar. Bisa juga menimpa orang yang tidak melakukannya. Fa inna Rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara al-jinayata aw tasabbaba ilaiha. Beliau mengatakan karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menghukum, tidak akan menjatuhkan satu hukum syar'iyah, tidak menjatuhkan hukum syar'iyah, kecuali bagi orang yang melakukan tindak kriminal sendiri, secara langsung dia sendiri melakukannya, atau dia menjadi sebab terjadinya suatu tindak kriminal yang mengharuskan ditegakkan hukum syar'iyah. Nah, jadi hukum syar'iyah itu tidaklah ditimpakan kecuali kepada pelakunya sendiri atau yang menyebabkan terjadinya tindak dosa, tindak kriminal tersebut. Jadi sifatnya itu khusus. Ya, hukuman syar'iyah itu khusus bagi pelakunya atau yang menyebabkan terjadinya dosa tersebut. Berbeda dengan hukuman-hukuman al-qadariyah. Beliau mengatakan fa innaha taqa'u 'ammatan wa khassatan. Sesungguhnya dosa atau hukuman-hukuman qadariyah ini bisa terjadi umum, menimpa atau menyebar dan menimpa siapa saja, juga khusus. Jadi selain hukuman qadariyah ini menimpa pelaku dosa sendiri atau yang menjadi sebab, maka dosa ini juga hukumannya menimpa kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'an nasul munkara fashtaraku fi tarki inkarihi aw saka an ya'ummahumullah bi'iqabihi. Apabila orang-orang melihat satu kemungkaran di tengah-tengah mereka, lalu mereka ikut dan tidak mengingkarinya. Lihat. Lalu mereka bersama-sama semuanya tidak mengingkarinya, tidak ada satupun yang mengingkarinya. Maka kata beliau, maka tak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan meratakan hukumannya. Jadi hukumannya akan diratakan. Maksudnya ditimpakan kepada pelaku kemungkaran tersebut secara khusus dan secara umum juga kepada orang-orang masyarakat lingkungan yang ada di sekitar orang tersebut. Yang jelas bahwasanya hukuman-hukuman syar'iyah itu atau qadariyah itu bukan cuma khusus kepada pelakunya, tapi bisa juga sifatnya umum menimpa kepada orang lain. Lalu dikatakan, qad taqaddama anna al-uqubata syar'iyyata syara'aha Allah Subhanahu ala qadri mafsadati dzambi. Di sini beliau membahas secara detail di antara faedah dari hukuman-hukuman syar'iyyah. Hukuman-hukuman syar'iyyah. Beliau mengatakan telah dijelaskan bahwasanya hukuman syar'iyyah itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kerusakan dosa tersebut.
wa taqadi tabi'ilaha, dan pertentangannya dengan fitrah sehat manusia. Dengan fitrah sehat manusia. Jadi ada takarannya. Dosa atau hukuman syariah ini ada takarannya, ada ketentuannya. Dan itu atas dasar kerusakan akibat dosa tersebut serta pertentangan dan penyelewengannya dari yaitu tabiat atau fitrah sehat sebagai seorang manusia. Lalu dikatakan di sini, wa ja'ala subhanahu salasata anwa'in. Allah Ta'ala menjadikan hukuman, yaitu hukuman syariah di sini itu menjadi tiga macam. Menjadi tiga macam. Yaitu al-qatlu wal qat'u wal jaldu. Membunuh, potong tangan, atau bunuh, potong, dan cambuk. Jadi hukuman syariah itu ada tiga macam secara umum. Bunuh, potong, dan cambuk. Lalu dikatakan wa ja'ala al-qatla bi'iza'il kufri wa ma yalihi wa yakru minhu. Allah Ta'ala menjadikan bunuh itu sebagai hukuman syariah karena kekufuran atau dosa yang dekat, yang mirip-mirip, yang besarnya itu tak jauh dari kekufuran. Bahwa zina wal liwat, yaitu seperti zina dan liwat, LGBT. Fa inna hadza yufsidul adyan. Karena yang pertama, kekufuran itu merusak agama. Merusak agama. Hukuman bagi orang yang murtad itu dalam Islam adalah dibunuh. Sebagaimana tadi azina itu merusak nasab, ya, merusak nasab, dan liwat itu merusak yaitu jenis atau macam seseorang, macam jenis-jenis manusia. Yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan, ini merusak jenis, merusak fitrah sebagai seorang manusia yang sehat. Dosa-dosa yang besar. Al-Imam Ahmad berkata, la a'lam ba'dal qatli dzamban a'dhama minaz zina. Saya tidak mengetahui ada suatu dosa setelah membunuh yang lebih besar daripada dosa zina. Daripada dosa zina. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya dosa zina dosa yang besar. Dosa zina ini posisinya adalah setelah dosa pembunuhan. Beliau berhujjah, dalil beliau yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud, di mana sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayat dambi a'zam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ini syirik. Menjadikan tandingan, kesetaraan, bahwasanya ada selain Allah yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kamu tahu bahwasanya Allah yang menciptakanmu. Qala qultu tsumma ay. Lalu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, beliau SAW menjawab, taqtulu waladaka wa khafata an yat'ama ma'ak. Yang kedua adalah kamu membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Qala qultu tsumma ay. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab,
antuzaniya bihalilati jariki, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu subhanahu tasdiqaha, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkannya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, yaitu orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun, dan mereka tidak membunuh jiwa kecuali yang Allah haramkan dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ya, di sini Allah Ta'ala menyebutkan urutan tentang dosa-dosa yang besar. Yang pertama yaitu dosa syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Yang kedua adalah membunuh, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Yang ketiga adalah berzina. Baik. Kalau kita perhatikan hadis di atas, maka kita dapati Rasulullah SAW mengurutkan 3 dosa sesuai dengan kadar besarnya dosa tersebut. Yang pertama syirik, yang kedua kemudian membunuh, yang ketiga adalah zina. Dikatakan di sini, wan nabiyyu dzakara min kulli naw'in a'lahu liyutabiqa jawabuhu su'ala sa'il. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari setiap jenis dosa yang paling tinggi itu agar jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang bertanya. Fa innahu sa'alahu min a'dhamid dzambi. Beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Fa ajabahu bima tadammana dzikra a'dhami anwa'iha. Di hari tadi Allah Ta'ala pertama Rasulullah ditanya tentang syirik, tentang dosa yang paling besar. Maka beliau SAW menjawab syirik dengan jenis syirik yang paling besar. Ya. Yang pertama ketika menjelaskan tentang syirik, maka jenis syirik yang paling besar hanya ja'alal abdu lillahi, yaitu seseorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa adzam anwa'il qatl, juga beliau menjelaskan tentang jenis yang paling dahsyat, yang paling berbahaya dari dosa membunuh, yaitu apa? Membunuh anak karena khawatir, karena takut anak ini ikut makan bersamanya. Ini yang paling besar dari jenis membunuh. Ya, takut kurang rezekinya karena anak. Takut miskin. Waliyadzubillah. Sesungguhnya anak itu ada rezekinya sendiri. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan seseorang, melainkan Allah Ta'ala telah menetapkan rezekinya. Bahkan anak ini sebelum lahir sudah Allah Ta'ala tetapkan rezekinya. Dan Allah, apa yang Allah tetapkan tidak akan luput. Yang Allah Ta'ala tetapkan tidak luput. Kemudian Rasulullah menyebutkan zina dengan jenisnya yang paling dahsyat, yang paling buruk, yaitu an yazniya bihalilati jarihi. Seorang berzina dengan istri tetangganya. Lalu beliau dikatakan di sini, fa inna mafsadata zina tatadha'afu bi tadha'ifi man tahaqqa min haqq. Sesungguhnya zina itu bertingkat-tingkat. Ya, beliau mulai menjelaskan secara rinci di sini. Karena sesungguhnya kerusakan zina itu semakin besar sesuai dengan besarnya hak yang dirusak dalam zina tersebut.
semakin besar haknya dalam perzinaan tersebut yang dirusak, maka semakin besar juga, semakin berat juga kerusakan yang dikebarkan oleh zina tersebut. Jadi perbuatan zina bukan satu level, tidak, tapi bertingkat-tingkat, berbeda-beda, dan itu sesuai dengan kadar hak yang dirusak dalam zina tersebut. Di sini beliau memberikan contoh. Fazina bil mar'ah allati laha zawj a'dham isman wa 'uqubatan min allati la zawja laha. Berzina dengan perempuan yang memiliki suami, ya, itu lebih rusak daripada perbuatan zina dengan perempuan yang belum memiliki suami. Fihi intihaku hurmati zawji wa ifsadu firashihi wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu wa ghairu dzalika min anwa'i adahu. Hal ini karena perzinaan tersebut yang dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, ya, itu adalah perbuatan merusak juga kehormatan suami, merusak firas, ranjang tempat tidur laki-laki tersebut. Ditambah juga dia telah menggantung nasab yang bukan dari dia. Dia akan merusak nasab seseorang dan yang lainnya dari jenis-jenis kerusakan akibat zina tersebut. Wa fahuwa a'dhamu isman wa jurman min az-zina bi ghaidatil ba'li. Tentu saja zina seperti ini lebih besar, ya, daripada zina yang dilakukan dengan perempuan yang tidak memiliki suami. Fa in kana zawju hajaran lahu, yakni kata beliau, lebih dari itu apabila suaminya itu adalah tetangga. Indhafa ila dzalika su'ul jiwar wa adza jarihi bi ala anwa'il adza wa dzalika adamul bawa'id. Maka apabila perzinahan tersebut dengan istri tetangga, ditambah dari keburukan-keburukan dan kerusakan tadi, juga kerusakan berupa keburukan dalam bertetangga, mengganggu dan menyakiti tetangganya dengan jenis gangguan yang paling besar. Dan ini dosa yang di antara dosa yang paling besar. Ya. Makanya Rasulullah SAW memasukkannya dalam hadis ini karena jenis zina yang seperti ini adalah zina yang paling buruk, yang paling kotor, yang paling besar dampak buruknya, keburukannya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW tentang seorang yang beriman. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Kata beliau, tidak akan masuk surga siapa saja yang membuat tetangganya tidak aman karena kelakuan buruknya. Karena kelakuan buruknya. Ya, dikatakan di sini wala ba'iqatu a'dzam minaz zina bi imra'atil jar. Tidak ada yaitu gangguan, kerusakan yang lebih besar daripada perbuatan zina dengan istri tetangga. Jadi beliau ingin menegaskan tentang apa yang disebut dalam hadis ini merupakan jenis yang paling besar dari jenis dosa-dosa yang disebut tersebut. Lalu beliau mengatakan, fazina bimi'ati imra'atin, berzina dengan 100 perempuan. Waliyadzubillah. La zawjalaha, yang tidak memiliki suami. Aisaru indallah minaz zina bimra'atil jar. Itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan zina terhadap istri tetangga. Waliyadzubillah. Zina itu buruk, kotor. Lebih kotor lagi bila zina tersebut dengan perempuan yang sudah bersuami, terutama yaitu istri tetangga. Alhamdulillah.
Kenapa demikian? Fa in kana al-jar akhon lahu aw qariban min aqaribi. Subhanallah. Lebih lagi apabila tetangga itu masih saudara dia atau kerabat dia. In dhamma ila dzalika qati'atur rahimi. Maka ini ditambah lagi kerusakannya berupa terputusnya silaturahim. Sehingga berlipat lagi dosa yang diakibatkan olehnya. Lebih lagi apabila tetangga tersebut istri tetangga tersebut ketika tetangganya tersebut pergi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang menzinai istri tetangganya pergi untuk sholat, pergi untuk menuntut ilmu, pergi untuk jihad, maka dosanya bertambah lagi. Bahkan beliau katakan di sini, inna zaniya bimra'atil ghazi fi sabilillah yuqafu lahu yaumal qiyamah. Bahwasanya seorang laki-laki yang berzina dengan istri seorang yang berperang di jalan Allah, ketika suaminya pergi berjalan di jalan Allah untuk berperang, yuqaf lahu yaumal qiyamah, maka dia akan diberdirikan di hari kiamat. Lalu ditanya dia, lalu dikatakan, khudh min hasanati ma syi'ta, ambillah kebaikannya dia sebanyak-banyaknya, terserah kamu. Masya Allah. Ini hukumannya. Dia akan dihukum di mana akan diambil kebaikan-kebaikannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama dzannukum?" Terus apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Ya, ketika Allah Ta'ala mempersilahkan seorang yang dizalimi ini untuk mengambil kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, apa yang kira-kira dilakukan pada saat itu? Pada hari kiamat, dalam keadaan yang sangat mengerikan, di mana seorang sangat membutuhkan kebaikan, di mana semua dalam keadaan menyesal. Ada yang menyesal bukan karena dia berdosa, tidak, tapi menyesal kenapa dia kurang dalam mengumpulkan kebaikan. Maka bagaimana ketika seorang diberikan kesempatan seperti ini untuk mengambilkan kebaikan-kebaikan orang lain? Maka Rasul mengatakan, atas apa yang kalian pikirkan, yaitu maksudnya tidak mungkin orang ini kemudian membiarkan begitu saja tidak mengambil kebaikannya. Yang ada pasti dia akan mengambil semuanya sebisa dia. Karena begitu butuhnya dia dengan kebaikan atau pahala-pahala karena kebaikan tersebut. Ayah saja tidak menemui anaknya, anak tidak bisa menemui ayahnya nanti ketika itu. Karena takut diambil kebaikannya, karena takut diminta pertanggungjawabannya. Kemudian ada seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk mengambil seluruh kebaikan orang lain, pasti dia tidak akan menyanyiakan kesempatan tersebut. Nah, demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.